Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ikada Yoga Perdana Putra dengan NIM 2011 03 1192. Di sini, saya mengambil materi tentang aliran pendidikan klasik dan modern. Sebelum saya memulai materi lebih dalam, saya ingin memberikan apa saja yang saya paparkan di dalam PowerPoint ini. Yang pertama, saya akan memaparkan sedikit sejarah pendidikan di Indonesia. Yang kedua, pengertian aliran pendidikan secara umum. Yang ketiga, aliran pendidikan klasik. Dan yang terakhir, aliran pendidikan modern. Saya mulai dari sejarah pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi penduduk terbesar keempat di dunia, yaitu mencapai 268 juta jiwa. Dengan populasi yang sekarang, Indonesia memiliki sejarah yang sangat mengharukan, salah satunya di dalam dunia pendidikan. Dahulu, negara Indonesia sangatlah buta akan pendidikan. Itu dikarenakan hampir seluruh masyarakat Indonesia tidak mendapatkan pendidikan, dan hanya masyarakat tingkat atas saja yang dapat menikmati pendidikan tersebut. Dengan hal itu, Indonesia menjadi buta akan pengetahuan, dan masyarakatnya sangat mudah untuk dibodohi oleh negara lain, hingga diperbudak di negaranya sendiri. Selain itu, Indonesia bukan hanya diserang oleh satu negara saja, tetapi dari berbagai negara. Salah satunya yaitu Jepang, Portugis, Inggris, dan lain sebagainya. Dan yang paling parah adalah pada saat negara Belanda menjajah. Dan pada saat negara Belanda menjajah tersebut, masyarakat Indonesia dan warga Indonesia itu diperbudak di negaranya sendiri. Dan pada masa penjajahan Belanda, sekolah pertama didirikan oleh organisasi yang disebut dengan VOC, di mana sekolah tersebut mengajarkan membaca, menulis, dan ilmu keagamaan. Dari sanalah muncul berbagai organisasi yang dibentuk oleh orang Indonesia seperti Syarikat Islam, Di Utomo, dan lain-lain. Dan pada saat Indonesia merdeka, barulah pendidikan di Indonesia mulai banyak dan seluruh masyarakat dapat menikmatinya. Banyak perubahan telah terjadi di dalam dunia pendidikan, mulai dari perubahan cara mengajar guru hingga perubahan kurikulum. Dan hingga sekarang ditetapkan sebagai kurikulum 2013 atau dikenal dengan sebutan K13, yang dimana siswa lebih aktif dibandingkan guru. Dan dengan perubahan tersebut, di setiap daerah itu memiliki cara pembelajaran yang sangat berbeda. Dengan hal tersebut, adapun aliran-aliran di dalam pendidikan. Sebelum kita memasuki lebih dalam aliran pendidikan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu aliran pendidikan. Aliran pendidikan merupakan suatu pandangan seseorang terhadap anak atau seseorang dalam sifat dan perkembangan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan. Nah, di dalam aliran pendidikan ini terdapat dua jenis aliran pendidikan, yaitu aliran pendidikan klasik dan aliran pendidikan modern.
Aliran pendidikan klasik merupakan suatu aliran yang bersifat monoton atau satu arah dan hanya bersumberkan kepada buku saja. Aliran klasik ini, siswanya hanya mendengarkan materi yang dibawakan oleh guru, atau siswa dapat belajar dengan buku yang diberikan di sekolahnya masing-masing. Berbeda halnya dengan aliran pendidikan modern. Di dalam aliran pendidikan modern, dalam pengertiannya, aliran pendidikan modern adalah suatu aliran di mana sumber materinya tersebut diambil dari berbagai jenis sumber, seperti misalnya televisi, koran, majalah, internet, dan masih banyak lagi. Dan di dalam aliran pendidikan modern ini, siswa lebih aktif dibandingkan guru, dan tugas guru di sini hanya sebagai pendamping saja dan mengarahkan siswa ke jalan yang benar jika siswa salah dalam mengartikan materi yang dipelajarinya. Dalam aliran pendidikan ini juga diharapkan siswa lebih aktif di kelas dalam bertanya, menjawab, dan berdiskusi. Dan di dalam aliran pendidikan klasik dan modern ini juga ada bagian-bagiannya. Saya mulai dari pendidikan klasik. Aliran pendidikan klasik yang pertama yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Aliran empirisme merupakan suatu aliran yang lebih mengutamakan pengalaman daripada kemampuan yang dibawanya sejak lahir. Walaupun kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari terdapat anak yang berhasil karena berbakat, meskipun lingkungan sekitar tidak mendukung. Keberhasilan anak ini disebabkan oleh adanya faktor dalam dirinya. Meskipun demikian, penganut aliran ini masih nampak pada pendapat-pendapat yang memandang manusia sebagai makhluk yang pasif dan dapat dimanipulasi, umpamanya melalui modifikasi tingkah laku. Yang kedua ada aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Nah, di dalam aliran nativisme adalah suatu aliran yang menekankan kepada kemampuan di dalam diri anak, dan itu sudah dibawa oleh anak sejak ia dilahirkan, dan dalam hal perkembangan lingkungan tidak berpengaruh terhadap perkembangan anak tersebut. Penganut aliran ini menyatakan bahwa kalau orang tua mempunyai pembawaan jahat, maka anak yang dilahirkan tersebut akan memiliki sifat yang jahat, dan juga sebaliknya. Jika orang tuanya mempunyai pembawaan baik, maka anak yang dilahirkan itu akan membawa kebaikan juga, atau sifat yang baik. Pembawaan buruk dan baik ini tidak dapat diubah oleh kekuatan dari luar, contohnya seperti faktor lingkungan. Meskipun dalam kenyataan sehari-hari sering ditemukan anak mirip orang tuanya itu secara fisik, dan anak juga mewarisi bakat-bakat yang ada di dalam diri orang tua. Yang ketiga ada aliran naturalisme. Aliran naturalisme dipelopori oleh seorang filsuf Prancis, J.J. Rousseau. Dalam teori ini, Rousseau berpendapat bahwa pada dasarnya manusia baik, manusia jahat karena terpengaruh terhadap lingkungan. Sedangkan Mencius yang berpendapat bahwa
pada dasarnya manusia itu jahat. Ia menjadi manusia yang baik karena bergaul dengan lingkungannya. Dan umumnya, aliran naturalisme ini merupakan suatu aliran yang dimana pembawaan dan lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan anak. Dan yang keempat ada aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran yang sangat penting. Aliran konvergensi merupakan suatu aliran yang dimana dalam perkembangan anak tersebut, faktor pembawaan anak dan faktor lingkungan itu sama-sama memberikan dampak bagi perkembangan anak, dan anak tidak akan bisa berkembang tanpa adanya faktor lingkungan. Selain itu juga, faktor yang baik sangat berpengaruh kepada perkembangan anak. Jika lingkungan anak tidak baik, maka perkembangan anak pun mengikuti lingkungannya tersebut. Selanjutnya kita masuk ke aliran pendidikan modern. Yang pertama ada progresivisme. Progresivisme adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Tujuan dari pendidikan ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai pekerjaannya, dan bekerja dengan otak dan hati. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harusnya merupakan pengembangan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. Yang kedua ada esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus-ratusan tahun, dan di dalamnya berakar gagasan-gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Tujuan dari aliran pendidikan ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu, dan dengan demikian budaya dan sejarah tersebut akan berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan, sikap-sikap, dan nilai yang tepat, membentuk unsur-unsur yang inti dari sebuah pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelek atau kecerdasan. Yang ketiga ada rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Sekolah-sekolah rekonstruksionis berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme ini adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik
tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global, dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang keempat ada perennialisme. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi, karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. Jadi, dengan berpikir, maka kebenaran itu akan dapat dihasilkan. Tujuan dari aliran ini adalah anak didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikir besar dalam masa lampau. Berbagai buah pikir mereka yang oleh zaman telah dicatat menonjol seperti bahasa, sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lainnya, telah banyak memberikan sumbangan kepada perkembangan zaman dahulu. Yang kelima ada idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa, terletak di antara gambaran asli dengan bayangan di dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ide. Tugas dari ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah menguasai ide, dia akan mengetahui jalan yang pasti sehingga dapat menggunakan sebagai alat mengukur, mengklarifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami sehari-hari. Pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat pada idealisme. Pengajaran tidak sepenuhnya berpusat dari anak atau materi pelajaran, juga bukan dari masyarakat, melainkan berpusat dari idealisme. Tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3 hal, yaitu tujuan untuk individual, tujuan untuk masyarakat, dan campuran antara keduanya. Baik, sekian dari presentasi yang saya paparkan. Jika ada kesalahan baik kata, teks dalam PowerPoint, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Om Santi, 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 Santi. Terima kasih.